Halo semuanya, baik materi kita hari ini bagaimana cara menggunakan MoveIt untuk mengontrol robot yang disimulasikan menggunakan gazebo. Nah sekarang saya akan mencoba menjalankan simulasi kita di gazebo. Pertama di launch simulasinya. Kemudian kita akan coba terlebih dahulu menggunakan package MoveIt yang kemarin sudah kita generate. Di package MoveIt terdapat launch file yang dapat digunakan untuk menjalankan demo. Oke, seperti ini kira-kira visualisasi dari AirFish yang bisa kita eksekusi motion planning-nya. Nah, di sini saya akan mencoba menggerakkan misalkan arm ke post home yang sudah kita generate sebelumnya. Nah, ketika kita mengeksekusi menggunakan AirFish, maka dia akan mengenerate sebuah trajektori di mana masukannya berupa start state dan goal state yang sudah kita definisikan dalam program motion planning. Namun, ketika saya eksekusi di MoveIt ini, pada simulasi gazebo, kalau kita lihat di gazebo masih belum bergerak. Kenapa? Karena tidak ada controller yang diaktifkan oleh MoveIt ini, sehingga tidak ada koneksi antara MoveIt dan gazebo. Begitu juga nanti di real robot. Ketika kita menggunakan MoveIt, maka harus dikoneksikan controller dari robot ke MoveIt itu. Oke, sekarang kita akan mencoba mengaktifkan controller tersebut. Nah, untuk membuat controller atau mengkoneksikan controller dari MoveIt ke gazebo, Anda bisa masuk ke workspace, kemudian ke source, ke package yang telah di-generate oleh MoveIt. Kalau di komputer saya, di package Braille UR3 MoveIt config. Nah, di sini ada folder config, kemudian ada file crosscontroller.yaml. Oke. Nah, di sini kita nanti akan mendefinisikan controller atau koneksi ke gazebo. Nah, kalau Anda perhatikan di sini di bagian controller list, di sini masih kosong. Ya. Nah, di sini harus kita isi sesuai dengan controller yang telah kita miliki di simulasi. Cara tahunya bagaimana? Anda bisa launch lagi simulasinya. Oke. Lalu dicek di topiknya. Kemarin kita sudah mencoba menggerakkan arm menggunakan arm controller. Oke. Ini controller yang kita gunakan untuk menggerakkan arm. Kemudian saya update simulasinya dengan menambahkan controller gripper 1 unit ya. Jadi ada 2 controller, pertama untuk arm controller dan yang kedua untuk gripper controller. Oke, sekarang kita harus mendefinisikan kedua controller tersebut. Oke, pertama kita mendefinisikan namanya
Kita akan definisikan yang ARM controller dulu. Kemudian action name server. Nah, action name server, kalau Anda lihat di sini, ini nama controllernya. Kemudian ini nama action name servernya. Lalu kita definisikan tipe message yang digunakan. Tipenya follow join trajectory. Ini bisa Anda cek sendiri ketika ingin mempublish action, cross action ke ARM controller. Cek kembali tipe message-nya apa. Jadi di sini harus disesuaikan. Kemudian kita definisikan joins-nya apa-apa saja. Di sini ada 6 join. Folder fun, kemudian folder leaf, elbow, kemudian wrist one, sampai wrist 3 ya. Oke, ini untuk controller pertama untuk menggerakkan ARM. Kemudian kita definisikan controller yang kedua untuk menggerakkan gripper. Kita cek di sini. Namanya gripper controller. Action name servernya. Gripper CMD. Kemudian tipenya ini message tipenya gripper command ya, nanti dicek sendiri. Kemudian joins-nya hanya satu di sini, gripper join. Oke, kemudian kita save. Lalu ada satu lagi yang perlu dikonfigurasi. Kita ke folder launch file. Oke, di sini sudah ada beberapa launch file yang di-generate oleh MoveIt ketika kita menggunakan MoveIt Setup Assistant. Nah, namun di sini untuk menjalankan MoveIt, yang paling penting kita harus melaunch move group. Ya. Kemudian satu lagi agar bisa dikontrol dari Rvis, kita harus menjalankan MoveIt Rvis.launch. Nah, di sini saya akan buat custom launch file sendiri. Jadi, misal launch file-nya saya beri nama test motion planning. Oke. Nah, di sini saya akan mendefinisikan package apa saja yang akan saya jalankan ketika melaunch test motion planning ini. Oke. Nah, di sini nanti kita cukup include-kan saja apa saja yang perlu dijalankan atau dieksekusi. Oke, tadi saya sudah jelaskan yang perlu dijalankan hanya 2 launch file. Kita definisikan di sini. Kita cari launch file-nya di dalam package drive ur3 MoveIt config.
kemudian di dalam directory launch, kemudian nama launch files-nya tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama move group.launch. Oke. Lalu yang kedua move it airfish.launch. Lokasinya juga sama di dalam Braille UR3 move it config. Ini nanti Anda sesuaikan dengan nama package yang Anda buat ketika menggunakan move it setup assistant sebelumnya. Oke. Kemudian saya save. Gazebo-nya masih jalan ya. Oke, kemudian kita lihat di sini. Saya close dulu. Kemudian saya coba launch file yang tadi sudah saya generate. Test motion planning ya namanya. Oke, ketika saya launch test motion planning ini, dia akan menjalankan move group dan move it airfield. Oke, ini sudah terload. Nah, di sini tampilan awalnya seperti ini, kosong. Untuk menampilkan visualisasi robot dan panel yang dapat digunakan untuk generate motion planning, Anda bisa open file config-nya. Kemudian lokasinya ada di UR3WS, lalu di package yang kita generate tadi, di folder launch, kemudian ada moveit.airfish, buka saja ini, open. Ini close without saving. Oke, ini sudah terload ya. Visualisasinya sudah sesuai dengan robot model yang kita gunakan. Kemudian di sini juga ada untuk memberikan input ke motion planning. Oke, sekarang saya coba lagi. Saya coba ke posisi home untuk menggerakkan arm. Plan. Kemudian tadi sudah kita planning pergerakannya, sekarang saya execute. Oke, di sini masih error. Oke, saya lupa satu lagi. Yang harus Anda buat, coba kita cek dulu di Move It Controller Manager, apakah sudah sesuai. Oke, ini sudah meload file yang sama, ROS controller. ROS controllernya
Oke, ini juga sudah. Kita cek launch file di roscontroller.launch. Ini juga sama sudah. Harusnya tidak ada masalah. Kita coba lagi. Oke. State-nya home, subplan. Oke. Lalu kita execute. Oke. Oke, di sini sepertinya ada yang salah. Pertama, penamaan elbow. Ini ada yang satu tidak sesuai. Oke, saya coba modifikasi dulu. Di roscontroller.yaml. Nah, di sini tidak sesuai ya. Oke, kita pastikan lagi nama join-nya sesuai. Solder pan join, solder lip join, solder pan, solder lip, elbow, with 1, with 2, with 3, gripper. Oke, saya save. Coba launch lagi. Oke, pastikan tidak ada error. Oke. Kemudian buka file config-nya, rsis config.
Oke, kita coba plan lagi. Lalu kita coba execute. Oke, sekarang armnya bergerak ke posisi home. Kalau saya coba ke posisi 0, plan, kemudian execute. Lalu kita coba menggerakkan gripper. Nah, di planning group ini Anda bisa pilih grup mana yang akan digerakkan. Ketika kita membuat konfigurasi menggunakan move it config, ada dua yang kita buat. Pertama arm dan kedua hand. Oke, sekarang kita coba menggerakkan hand. Goal state-nya, pos yang sudah kita definisikan akan muncul di sini. Open gripper atau close gripper. Saya coba open gripper. Oke. Plan. Oke, di sini di airfish-nya kita bisa lihat gerakan membuka grippernya seperti ini. Yang satu ini diabaikan karena di airfish tidak support untuk membaca tipe join yang paralel. Jadi ini grippernya saya generate sendiri, namun tidak masalah, kita masih bisa menggerakkan si gazebo-nya. Oke, sudah kita planning, kemudian kita execute. Sorry. Oke, ini terbuka, kemudian kita close, coba plan, kemudian execute. Oke, close, open, plan, execute. Oke, sampai di sini saya sudah coba jelaskan bagaimana cara mengontrol robot arm di simulation model menggunakan gazebo yang dikontrol menggunakan move it. Nah, di move it kita mengenerate target post, kemudian nantinya move it akan mengenerate trajectory yang secara langsung dikirimkan ke controller di gazebo, sehingga robotnya dapat bergerak sesuai dengan target post yang kita tentukan. Di materi berikutnya, saya akan coba menjelaskan bagaimana mengontrol atau memberikan input ke move it yang berupa target post menggunakan komen dari terminal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.